Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa kembali bertemu, berjumpa, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka melanjutkan kajian kitab kita, membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita terhitung sebagai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap langkah per langkah pun terhitung sebagai kifarat atas setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah yang selanjutnya ialah hikmah yang akan menjelaskan tentang adab-adaban seorang salikin atau orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak adab orang-orang yang salik ialah disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, faqala ihalatu kal a'mala ala wujudil firagi min ru'unatin nufus. Ihalatuka, engkau pindahkan al a'mala, amal-amalan, ala wujudil firagi, terhadap waktu yang engkau sangka di situ tuh rengse, waktu salse, waktu bebas dari kesibukan. Engkau pindahkan amal-amalanmu di waktu kamu bebas dari kesibukan-kesibukan duniawi. Iku min ru'unatin nufusi, disebut sebahagian dari kebodohan diri. Secara harfiah bisa kita artikan, bisa kita lempengkan maknanya. Ketika kita punya kesempatan untuk beramal soleh, tapi di sisi lain kita masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi sebagai penghalangnya, maka jangan sampai tunda amal tersebut sampai kita merasa sempat, kita merasa bebas dari kesibukan. Kalau kalian pindahkan hal itu, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka itu min ru'unatin nufus, termasuk tanda-tanda seseorang yang memiliki kebodohan. Nah, kita kan sudah tahu bahwa di sebelumnya, di hikmah-hikmah yang sebelumnya, bahwa setiap manusia itu kan terlahir, tercipta dengan kodratnya masing-masing. Ada yang memang asbab di bab yang awal itu, ada yang tajrid. Pun ketika asbab orang itu terbagi menjadi macam-macam. Ada yang berusahanya tani, ada yang ngantor, ada yang kerja, dan lain-lain. Sehingga amal-amal mereka pun terpengaruh dengan sosial mereka masing-masing, kondisi mereka masing-masing. Orang yang tani, kinten-kinten sholat awal waktu bisa atau tidak? Bisa, Pak. Orang yang ngantor sholat awal waktu bisa atau tidak? Bisa juga, Pak. Orang yang kerja di selain kantoran lah, di perusahaan atau apapun, bisa juga nggak sholat awal waktu, Pak? Harusnya bisa. Tetapi kan memang
ada situasi atau kondisi yang mengikat seseorang, terikat entah itu oleh aturan, terikat oleh aturan perusahaan ataupun yang lain-lain, sehingga mengharuskan dia harus menyelesaikan pekerjaannya pada saat itu. Ada nggak kondisi yang kayak seperti itu pekerjaan? Ada ya Pak ya? Paciwe kurang teh nya waktu ngom azan duhur tapi pekerjaan jan rengse terus diudak-udak waktu pekerjaan teh kedah cepat beresna. Nah itu kan mempengaruhi amalia seseorang. Ada yang bisa sholatnya di awal waktu, ada juga yang sholatnya itu di tengah-tengah waktu, bahkan ada juga yang di akhir waktu. Tapi kan kita sudah bahas bahwa ini tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena seseorang itu ibadahnya itu tergantung dengan keadaan sosialnya. Nah, yang ini yang dibahas oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kayak gimana? Ialah orang-orang yang memiliki peluang, yang memiliki keadaan, kondisi yang bisa beramal soleh. Contohnya sholat. Contohnya ada seseorang yang punya peluang, yang punya kesempatan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Tetapi dia memang statusnya asbab, orang yang bekerja, dan perasaan dia itu, aduh saya teh lagi riweuh. Tapi lamun dipaksakan mah pasti bisa untuk meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang seperti itu adalah orang yang ada tanda-tanda kebodohan diri, kebodohan hati, kebodohan jiwa di dalamnya. Orang yang menunda-nunda amal, menunggu kesibukannya hilang. Nah ini pertanyaannya, atau secara logikanya, punten banyak prasangka ada orang yang menyangka dirinya itu akan hilang dari kesibukan duniawi. Bisa nggak Pak? Ada orang, kamu sholat dulu atuh kewe lamun geus rada salse. Kamu ayo atuh sedekah nanti we rada salse. Ayo atuh urang ngaji kewe rada salse. Ayo atuh beramal soleh nunggu kewe mamun geus teu pati riweuh. Kalau sudah nyalse dan lain-lain. Nah pertanyaannya, orang selama hidup di alam dunia itu bisa lepas dari kariweuh atau tidak? Nggak bisa nyapanya. Beres masalah satu, yang lain datang lagi. Sehingga kalau Bapak mau nunggu beres waktu yang salse, waktu yang benar-benar nggak ada pikiran sama sekali dengan duniawi, padahal kita tuh asbab, maka Bapak tidak akan temukan waktu itu dan Bapak nggak akan pernah beramal jadinya. Dan itu salah satu godaan setan. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya secara logika aja lah, kita hidup di dunia tapi nggak mau repot dengan urusan duniawi, nya edan. Ya orang di dunia ya pasti mikirin dunia. Itu salah satunya. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah sehingga kalaulah kamu pindahkan amalmu ke waktu yang menurutmu salse, di waktu yang menurutmu kamu itu gak sibuk dan lain-lain, maka itu tanda-tanda kamu memiliki kebodohan. Nah, sehingga dijelaskan oleh Imam Ibnu Ajibah, min adabil arifi ayakuna kamilal aqli sakibat dihni. Orang yang arif, orang yang makrifat, tapi kan ini kan bukan hitungan kita, tapi kan kita menuju ke sana. Nah ini standarnya. Orang yang baik itu, orang yang muqarrabin itu, dia harus kamilal akli. Kamilal akli itu sempurna akalnya, sakibad dzihni, dia harus cerdas hatinya. Mana emangnya contoh orang yang berakal itu? Wa min alamatil akli, contoh orang yang sempurna akal sebagai berikut. Dan mudah-mudahan kita salah satunya adalah minimal satu atos. Mana yang satu, intihazul fursati fil amali, selalu memaksimalkan kesempatan untuk beramal. Apapun kesempatannya selalu dijadikan amal ibadah soleh untuk dirinya.
Apapun kesempatannya pasti dia akan lakukan untuk melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri orang yang akalnya sempurna. Kemudian wa mubadaratil umuri min ghairi taswifin, selalu mempercepat amal ibadah min ghairi taswifin, bari dinte diengke-engke. Enggak engke-engke itu naon Indonesia nanti. Enggak dinanti-nanti. Artinya kalau udah punya kesempatan sudah langsung kerjakan. Kenapa? Nah, ini alasannya luar biasa. Satu, contoh aja lah kita banyak sering terjadi ke kita, baca Quran atau sholat tahajud atau sholat malam lah atau apapun itu. Ayo atuh sholat malam kewe rada malaman sekedik. Terus datang jam 11 kewe jam 12. Terus datang jam 12 kewe jam 1. Datang jam 1 tunduh datang. Laras tuh. Tunduh datang beres teu sholat. Sehingga lepas kesempatan yang satu. Datang isukan deui. Jam 1 salapan ayo ke deui 10 salapan 11 12 nepi ke jam 1. Apa yang kemungkinan datang lagi selain tunduh, Pak? Kinten-kinten. Kalau Bapak niatnya jam 9, Bapak semangatnya jam 9, kemudian Bapak tunggu sampai jam 1, semangat Bapak jam 9 dengan semangat jam 1 sama akhirnya itu semangat apa? Kita mah niatnya eta sok keluar leor. Urang mah kan masih kene jadi Abdul nafsi, Abdul hawa, belum bisa menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, masih menjadi pengikut Abdul hawa, pengikut hawa nafsu. Lamun cek dina jam 1 na urang geus ambek we, atau jam 1 na urang geus boga kesibukan yang lain we, maka semangat yang jam 9 tadi pudar. Itu kadang-kadang terjadi bagi kita. Makanya kalau udah ada kesempatan untuk melaksanakan amal, jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena satu, urusan duniawi itu saling tarik menarik kesibukannya. Artinya beres yang satu pasti datang kesibukan yang lainnya. Yang kedua, oh iya, kamu kalau udah punya niat, azamnya udah tinggi, tapi nanti kalau dikeke mah kita masih sama enggak niat dan semangat dari jam 9 dibandingkan dengan semangat dari yang jam 1? Oh enggak, pasti ada perubahan. Nah, ini cepat-cepat dalam beramal ini kayaknya bertabrakan dengan salah satu kaidah hadis. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya banyak, ini hanya khusus untuk kita nih loh. Khusus untuk kita yang imannya masih lemah. Artinya apa? Kalau ada peluang ibadah, jangan dinanti-nanti. Kenapa? Karena kalau sudah ada peluangnya dan kitanya mau, langsung kerjakan. Karena kalau dinanti-nanti, ada kemungkinan besar pasti ditinggalkan. Ada kemungkinan besar. Tomboro nu sunnah nu wajib kadang-kadang sok kitu. Tomboro anu sunnah nu wajib kadang-kadang anu kitu. Tapi kan gini bahasanya kita yang sunnah apanya, yang wajib aja jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini adalah khitab atau hikmah yang sama untuk kita yang punten rada awam. Kita yang masih levelnya itu ya level mubtadiin lah di bidang tasawuf itu. Level pemula di bidang tasawuf, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, ada peluang untuk beramal dan kitanya mau pada saat itu udah langsung. Karena nanti ada peluang kita nggak mau, jadi nggak amal. Ada peluangnya tapi kitanya nggak mau, jadi nggak amalnya, Pak. Nah itu salahnya awam tuh. Makanya kita udah cocoknya kita kan amal itu mau, ya ada peluangnya. Mau nggak ada peluangnya, jadi nggak amalnya, Pak. Nggak juga. Dan awam bang pasti nunggu dua, ada kemauan, ada peluang untuk beramal. Nah Rasulullah tuh pernah dawuh gini, Pak. Berarti kan kalau kita lihat hikmah yang ini seakan-akan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ngajarin kita beramal soleh harus cepat-cepat. Lerasnya banyak. Tetapi kan di sebagian hadis ada juga yang menjelaskan bahwa al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minar rahman. Cepat-cepat tergesa-gesa itu dari setan. Sedangkan santai, rere, salse, minar rahman dari Allah.
Gimana Bapak mau mengkompromikan dua keterangan? Kayaknya secara dohir bertabrakan atau tidak? Bertabrakan nggak ini Pak? Saya Ibnu Athaillah As-Sakandari dari sholat tuh kalau bisa awal waktu cepet-cepet. Tapi katakan yang Rasul kan al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Santai, rereh, salse, kalem wae, minar rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau pakai yang mana nih hadisnya? Jangan cocok-cocokan dengan hawa nafsu. Ya serada semangat ya orang pakai si Ibnu Athaillah As-Sakandari, serada kendor semangat dah pakai yang hadis Nabi, enggak gitu. Kenapa? Karena objek khitoban hadisnya beda-beda dan sasaran hadisnya pun beda-beda. Makanya kan kita butuh penjelasan ulama ini, maksudnya tergesa-gesa itu yang mana? Maka kan ada nggak yang tergesa-gesa diperbolehkan di dalam Islam? Ada, bahkan nggak setiap yang tergesa-gesa itu dari setan, enggak. Mana contohnya? Kalau di ilmu fikih itu kan punten banyak, punten. Kalau sekarang perempuan nikah itu minimal berapa tahun? Seberapa tahun? Yang diakui negara loh Pak. Seberapa Neng? 20. Belasan diakui itu Pak, belasan diakui kan ya? Ya 1920 lah ya, 1920. 1920 itu kan kalau kita hitung di zaman kita, di era kita loh, kita nggak ngelirik ke belakang. Itu cepat atau santai? Cepat ya Pak ya. Maka kata ulama tazwijul binti, menikahkan anak perempuan cepat-cepat itu sunnah dalam agama. Artinya kalau Bapak tadi ngelanggar, kan tadi al-ajalatu minasyaiton, cepat-cepat itu dari setan. Tetapi tidak semua yang cepat-cepat itu datangnya dari setan. Nah, kita butuh penjelasan ulama yang menjelaskan bahwa mana yang dimaksud cepat-cepat, mana yang dimaksud ajalah, mana yang dimaksud mubadaroh. Yang ajalah dan mubadaroh itu punten banyak secara harfiah artinya sama, cepat-cepat. Kalau ajalah katakan yang Rasul sifatnya setan ini, kalau mubadaroh ini sifatnya mukminin. Tapi artinya dua anak cepat-cepat. Puyeng juga kan kita nyapanya jadinya. Nah, maka kata ulama yang membedakan itu cuma satu. Kalau Bapak punya mangga, Bapak petik pas lagi koneng-koneng, pas koneng-koneng, maka jangan tunggu 1-2 hari dulu. Buru kaburu bisi aya anu metik manten. Maka petiklah ketika layak dipetik, itu disebutnya mubadaroh. Tapi ketika Bapak punya mangga, encan koneng-koneng acan keur hejo-hejo keneh, ku Bapak geus dipetik, maka itu disebutnya ajalah. Kenapa? Karena akan menimbulkan kemadarotan, tong boroning amis. Ketika dimakan pasti akan mengeluarkan rasa pahit, hasil dan lain-lain. Sampai sini bisa dipahami. Itu secara garis besar lah. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, nanti Bapak jangan juga aneh Pak, kalau Bapak baca kitab-kitab keterangan ulama yang lain. Karena sebahagian hamba Allah itu Pak, ada yang beramal itu punten ya banyak tidak menunggu pursoh, tidak menunggu kesempatan. Ada kesempatannya, ada kemauannya. Kadang-kadang dia nggak mau beramal. Ada model yang kayak gitu. Tapi kita laisa min hazal makom ya Pak, bukan makom tersebut loh kita Pak. Jadi Bapak nggak bisa ngamalkan ya. Jangan, saya hanya beri contoh saja. Karena dari sekian banyak hamba-hamba Allah tuh kita akan diperlihatkan ada hamba-hamba Allah yang punten banyak punya makom tertentu. Salah satunya adalah orang yang disebut makom khotir robani. Itu khotir robani itu maksudnya kayak gimana? Atau ada dalam sebagian kitab itu disebut khotir malaki, khotir malaki, malaikat robani. Maksudnya adalah orang yang
ibadahnya itu nunggu isyarat dari Allah. Isyarat dari Allah kayak gimana? Isyarat dari Allah tuh langsung turun dari Allah, enggak. Isyarat dari gurunya. Ada sebahagian hamba Allah yang kalau mau ibadah tuh nunggu khotir dulu, nunggu kretek heula dina hate. Yang kreteknya itu pasti khotir robani, kalau enggak malaikat. Kalau kita kan Bapak punya kretek enggak? Apa kretek namanya? Bapak kan mau ngaji ya, atau Bapak mau minum, ada kretek dulu enggak, Pak? Ada kan? Keinginan untuk niat bisa. Model-model kayak niat lah, tapi disebutnya khotir kalau dalam bahasa apa? Kalau dalam bahasa kamus itu kalau nggak salah saya tuh kretek. Khotir di kamusnya tuh namanya. Karena saya dulu di pesantren pasti ngelugatnya tuh yang artinya tuh kretek gitu. Kretek itu lintasan hati atau komunikasi kita di dalam jiwa kita. Ada nggak Pak kira-kira? Yang kalau kita mau ngaji itu sok perang heula. Yang kalau kita mau berbuat maksiatnya sok perang heula. Kadang-kadang kalau mau ngaji ada yang nyurung-nyurung ya teh dina hate teh. Sok atuh ngaji, sok atuh ngaji. Kalau kita berbuat maksiat ada yang nahan-nahan. Jangan berbuat maksiat, nanti kalau berbuat maksiat bakal gini, bakal gini, bakal gini. Ada nggak Pak kira-kira? Ada ya Pak ya? Nah pertanyaannya, khotir itu di setiap diri manusia itu ada semuanya. Tetapi khotir juga bisa jadi celah was-was setan masuk ke dalam diri kita. Khotir itu. Nah ketika kita punya kretek untuk melakukan sesuatu, Bapak tahu nggak bahwa kretek itu datangnya dari arah kanan atau dari arah kiri? Gak tahu kan kita mah dah khotir wae kita nyaho orang teh. Apalagi sumbernya. Ketika di dalam hati, yuk atuh bersedekah. Oh ini khotirnya bagus nih, ngajaknya sedekah. Der orang teh sedekah. Nah, lamun geus kitu nanti khotir tuh ngajak supaya kita tuh ngomong-ngomongkeun sedekah kita ka batur. Ada yang kayak gitu, ada. Kayaknya mengajaknya teh untuk berbuat kebaikan, tetapi lamun dikorehan ada misi tertentu yang nyempil di dalamnya. Kita pernah tuh mengalami hal itu. Pasti sering. Karena gini Pak, Bapak harus rada meleknya gini Pak. Kalau diri kita atau nafsu lah bahasanya nafsu di bawah ibadah itu hese. Ini untuk kita ya, makomnya di kita, makom hamba Allah yang awam ini. Ketika hawa nafsu kita di bawah ibadah hese atau senengen. Kita kan kebanyakan ibadah kita tuh dimulai dari paksaan. Lalu siapanya? Asa merasa susah, sulit, terpaksa. Pernah nggak kita punya hawa nafsu yang di bawah ibadah itu seneng? Pernah nggak? Seneng ibadah, seneng melaksanakan taat. Pernah nggak? Pernah nggak Bapak kali-kali dikorek? Kenapa kok bisa hawa nafsu itu jadi temenan sama ibadah? Padahal hawa nafsu itu sifatnya pasti nolak ibadah. Paham tak arah pertanyaan saya? Kalau saya Abdul Wahab Asy'arani itu pernah beri gambaran kayak gini Pak. Ada orang katanya ingin melaksanakan pengajian atau ingin ngaji. Dia itu harusnya kalau manusia normal ngaji itu malas. Kalau manusia normal kayak kita yang malas ngaji itu kan. Normal berarti gitu. Tapi kalau orang yang nggak normal ngaji itu dia semangatnya luar biasa. Nah kalau ada semangat luar biasa ketika melaksanakan ketaatan, maka tugas kita agar supaya tidak terjerumus di depannya. Nah ini saja Pak, agar tidak terjerumus di depannya, korekan niatnya, korekan hatinya. Kamu mau ngaji itu kok bisa semangat kayak gitu, kenapa?
Karena nanti kalau kita temukan celahnya, maka kita buang celah itu. Karena kan nggak mungkin Pak ya, kita melaksanakan ibadah kok nafsunya senang. Contoh gampangnya ginilah, Bapak melaksanakan baca Quran tarawehan, ba'da taraweh, dengan baca Quran ba'da taraweh sendiri di rumah, berat mana Pak? Berat sendiri. Berarti apa hawa nafsu kalau di masjid nggak berat kan? Diri kita nggak berat kan? Boleh nggak Bapak korek di hati kita? Kenapa kok nggak berat? Ada apa yang nyempil di dalam hatinya? Itulah yang harus kita cari agar supaya ibadah kita itu tidak terjerumus di kemudian hari. Sampai sini bisa dipahami dulu banyak. Ini untuk siapa levelnya? Ya untuk kita-kita ini. Kita-kita ini yang hamba Allah yang tingkatannya masih dasar, yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan nunggu kesempatan, nunggu kemauan. Kemudian ketika sudah ada kemauan pun kemauannya harus diarahkan. Supaya apa? Supaya kemauannya masih tergolong dengan kemauan orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Bisi nyempil ketika kita tadarus berjamaah tuh kemauan dilihat oleh orang lain. Bisi nyempil kemauan tadarus bareng teh ingin didengar oleh orang lain, dianggap soleh oleh orang lain. Yang kalau kita teruskan amal yang seperti itu, maka semakin banyak amal, maka tidak akan ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Sampai sini bisa dipahami. Insya Allah yang banyak kita terhindarlah dari yang model-model kayak gini Mas. Nah sehingga Rasul itu pernah dawuh Pak. Nah ini untuk kita tingkatan yang awam tadi, sekali lagi banyak ini tingkatan kita, tingkatan yang paling dasar, punya kesempatan, kitanya mau, langsung saja amal jangan ditunda-tunda. Rasul pernah dawuh, kata Rasulullah SAW, al-kaisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang selalu introspeksi dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk seba'da mautnya. Wal ahmak, sedangkan orang bodoh, man ittaba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'alallahi al-amaniyah, kemudian berandai-andai, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Da Allah mah maha pangampura, da Allah mah maha pengasih, da Allah mah maha penyayang, angke we tobatna. Nah itu salah satu min waswasati seton ya Pak, dari waswasnya seton. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah dawuh. Nah ini untuk memanfaatkan kesempatan ketika nanti punten banyak, ketika nanti kita meninggal, kita kan pasti termasuk orang-orang yang kaduhung ya Pak, pasti loh. Nah emang kenapa gitu? Karena kan jelema tuh tetap kaduhung. Orang soleh kaduhung, kenapa enggak lebih banyak? Larasnya banyak. Orang pasek kaduhung, kenapa enggak tobat? Artinya mau soleh, mau pasek sama-sama kaduhung nanti deh. Dan kita pasti salah satu dari mereka. Nah kita insya Allah kita mah kaduhungnya untuk bagian yang pertama tadi. Ketika kita nanti kaduhung di alam kubur, kinten-kinten Bapak mau kaduhung apa? Bapak kurang apa? Kalau di dalam Al-Quran itu kan, saya ingin kembali ke alam dunia itu, yang ia inginkan Pak Ustadz Diko. Pak Ustadz Diku, saya hendak bersedekah. Bapak itu kira-kira yang akan Bapak lakukan. Bapak kaduhungkan di alam kubur itu kira-kira apa? Lamun ninggang nu beunghar. Lamun ninggang nu miskin, apakah tetap sama? Yang diharapkannya ingin kembali ke alam dunia itu ingin bersedekah, Pak? Kan itu banyak. Ketika kita di alam kubur kan berandai-andai, dan ini pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah saya ini hidup lagi ke alam dunia maka saya akan bersedekah. Mun beunghar, mun teu. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idan kasyafal ghata yaumal qiyamah, ketika nanti
hijab itu terbuka di yaumul qiyamah an sawabil a'mal, dari pahala amal-amalan, lam yarau sawaban abdullah min zikrillahi ta'ala, maka semua orang akan kaduhung dari satu amalan yang paling luar biasa mudah dilakukan rek beunghar rek miskin. Naon? Min zikrillahi ta'ala, zikir eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sok bapak sekarang sedekah harus punya modal, apalagi ibadah apa? Sholat harus punya modal. Terus apalagi baca Quran harus punya modal. Artinya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Baca Quran bapak harus wudu, harus punya air dan lain-lain. Bapak sholat harus punya wudu, harus punya air dan lain-lain. Oke pak. Zikir kemudian sholat itu harus dilakukan pada syaratnya, yang harus kiblat, nutupan aurat dan lain-lain. Zikir pak. Punten pisan. Bapak dalam keadaan junub boleh nggak zikir pak? Boleh nggak pak? Boleh. Nggak punya wudu? Boleh. Yang harap kiblat? Zikir yang harap kiblat boleh nggak pak? Boleh. Mungkur kiblat? Boleh nggak pak? Boleh. Bari lempang? Boleh. Bari wudu? Ngagoler? Nangkuban? Hanya ngegak kabeh boleh. Semuanya boleh berarti pak. Apa penghalang zikir? Ada nggak bapak satu keadaan yang bapak tuh nggak boleh zikir di situ? Ada nggak pak? Di mana pak? Di kamar mandi nggak boleh zikir. Di kamar mandi boleh zikir nggak pak? Di kamar mandi itu boleh zikir, yang nggak boleh mengucapkan lafaz zikir. Terus ya Pak ya, yang nggak boleh itu kan? Kenapa? Karena kan itu tempatnya najis, itu kan tempat berkumpulnya setan dan lain-lain lah. Makanya ketika kita masuk kamar mandi kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Khubus itu jin setan laki-laki, khobais itu jin setan perempuan. Ya, artinya tempat dan sarangnya tuh di sana gitu. Tapi boleh nggak zikirnya Pak? Boleh, tapi kan pindah zikirnya, yang tadinya menggunakan lisan jadi menggunakan hati. Dan deui zikir mah asalnya itu lisan atau hati, Pak? Nah ini kita tanya lagi belakangan. Zikir itu asalnya ibadah lisan, ibadah hati, Pak. Kayak saya nanya gini, Bapak hari sholat ibadah badan atau ibadah hati? Sholat badan, karena kan dia punya rukun dan lain-lain ya kan gitu banyak. Nah sekarang zikir itu ibadah badan atau ibadah hati asal mulanya? Ari zikir itu artinya apa sih Pak? Mengingat. Ari nginget itu di mana Pak? Nginget tuh kan orang inget pasti di dalam hati. Saking ingatnya dalam hati terucap dalam lisan. Itu kan mestinya gitu Pak. Gak mungkin orang sekapa-kapa mengucapkan nama anu tapi di hati inget. Nggak bohong berarti. Nah artinya apa? Artinya keadaan zikir itu adalah keadaan dimanapun kondisi kita, apapun kesulitan kita gak punya alasan gak bisa ibadah. Laras Pak? Sok Bapak sekarang punya kesibukan apapun, Bapak mau kerja, Bapak mau tani, Bapak mau jadi karyawan kantor, karyawan pabrik, apapun itu, Bapak gak akan pernah terhalang dari namanya zikir. Bisa terhalang atau tidak? Maka kata Imam Syafi'i, orang nanti di yaumul qiyamah kalau dibukakan pintu hijab oleh Allah dari matanya, lihat semua amal-amalan soleh dia, kemudian dia akan ngerasa kaduhung yang paling besar yang ia alami ialah kenapa dulu tidak ngambil kesempatan baca zikir sebanyak-banyaknya. Modalan tuh baca zikir, ayo modalan tuh aya di eta ku hebat nanti. Makanya model-model kita, ya saya baca Al-Quran, ketika saya baca Al-Quran, ketika kita nanti meninggal kemudian
ingin balik ke alam dunia, ada yang hendak sholat, ada yang hendak beramal soleh. Dalam sebagian ayat ada yang nyebut hendak bersedekah. Tapi kata Imam Syafi'i, pasti yang paling banyak itu hendak berzikir. Kenapa? Karena sholat, amal soleh, kemudian sedekah mesti punya modal. Tapi berzikir sahawai pasti akan bisa melaksanakan. Nah, sehingga apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, jangan lagi tunda-tunda amal. Kita mau ada kesempatan, apalagi kalau bahas zikir itu mah nggak ada kesempatannya. Ada wae kesempatan ada. Tinggal kita maunya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi jalan terbukanya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita hanya bisa mengenal nama Allah saja, yang tadinya kita hanya mengenal Allah, zat Allah dari ilmu tauhid saja, mudah-mudahan di kemudian hari di kedepannya sebelum kita meninggal, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kasyaf, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala terbukanya basirah kita, sehingga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat sifatnya, bisa melihat kekuasaannya, bisa menyadari sepenuhnya keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan mengawasi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, mangga Pak, ada pertanyaan dulu atau tidak Pak? Kalau di alam kubur berzikir apakah sudah tidak bisa? Sekarang hitungan pahala itu terputus kalau kita itu sudah keluar dari alam dunia. Jadi bahasanya itu yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun. Bapak punya harta sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau sudah masuk hari kiamat, sudah masuk hari kubur, hari barzah, maka harta sebanyak apapun tidak akan pernah ada manfaatnya lagi. Artinya geus moal aya yang bisa berbuat amal soleh lagi, meskipun itu berzikir. Kenapa? Karena batas terakhir seseorang dicatat amalnya itu hatta yugorgir, yaitu sebelum dia ruhnya sampai ke lak-lakan. Batas tobat kan situ ya Pak ya. Artinya seseorang akan diterima tobatnya. Sama aja nanti pertanyaan, boleh nggak saya tobatnya dikubur aja? Kan gitu juga, dari pertanyaannya kan begitu juga jadinya banyak. Boleh nggak saya bertobatnya, sholat tobatnya, istighfarnya nanti ajalah di kuburan lah sebelum hari kiamat. Sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata hatta yugorgir. Allah menerima tobat itu batasnya sampai ke lak-lakan. Wa id balagatil khulqum wa antum hina idzin tangzurun. Ketika wahina balagatil khulqum wa antum hina idzin tangzurun. Ketika ruh udah sampai ke lak-lakan, maka kita akan lihat hasil ujian kita. Oh, itu yang deg-degan itu luar biasa tuh Pak. Ketika nanti sekarat itu hasil ujian tuh dilihatkan. Bahkan kan Kanjeng Rasulullah itu di satu hadis, oh ini nanti panjang lagi ya, untuk minggu depan aja lah Pak. Itu sampaikan dilihatkan ini di surga, ini di neraka. Makanya kan ada yang senyum ketika meninggalnya tuh udah sakingku senangnya ngelihat dia bakal di surga. Artinya boleh nggak kita berzikirnya di kubur? Bisa dijawab nggak Pak? Kalau sekarang bisa ya. Ayo deh Pak, cekap Pak. Nah ini terakhir sekali Pak, kita bacakan ya. Ada salah satu keterangan yang disampaikan di dalam suhufnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Saya sudah pernah sampaikan Pak, bahwa kitab Al-Munazzalu Minas Samai yang diturunkan dari langit itu jumlahnya ada 104. Yang 4 berupa kitab, yang 100 berupa lembaran suhuf. 60 dikasihkan suhuf itu ke Kanjeng Nabi Sis.
yang 30 dikasihkan ke Kanjeng Nabi Ibrahim, yang 10 diturunkan ke Kanjeng Nabi Musa qabla nuzulit Taurat. Sebelum diturunkan kitab Taurat, Kanjeng Nabi Musa nerima 10 suhuf dulu, 10 lembar kitab. Nah, dari kitab suhufnya Kanjeng Nabi Ibrahim kita akan temukan ada keterangan yang menyebutkan seperti ini, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suhuf Ibrahim, wa 'alal akili malam yakun makluban ala aklihi antakuna lahu saat. Orang yang berakal dia harus memiliki beberapa jam dalam 24 jam ini. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mana membagi-bagi jam itu? Saatun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Bapak harus punya waktu, harus punya jam yang di jam itu Bapak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya enggak? Dari 24 jam ini kita sisakan beberapa jam, beberapa menit, beberapa saat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan ada waktu untuk mengintrospeksi diri sendiri. Punya enggak? Satu, Bapak siapkan waktu untuk bermunajat. Dua, Bapak siapkan waktu untuk mengintrospeksi diri kita. Kata Sayyidina Umar itu kan hasibu qabla an tuhasabu. Kita introspeksi sebelum nanti dikoreksi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, wasa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah. Punya waktu juga, ketiga, punya waktu untuk mentafakuri ciptaan Allah. Punya ente Pak kira-kira? Insya Allah punya. Insya Allah Bapak itu masuk kaidah nikah ya Pak. Asukutu ya dulu ala na'am. Kalau dia berarti ya. Yang selanjutnya, wasa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'am wal mashrab. Dan satu waktu yang keempat, dia luangkan waktu untuk mencari kehidupannya. Jadi 4 Pak dalam suhuf Kanjeng Nabi Ibrahim. Satu, bermunajat kepada Allah, taat beramal ibadah kepada Allah. Yang kedua, apa tadi? Mengintrospeksi, menghisap diri kita, punyakan waktu. Berapa weh? Yang ketiga, apa lagi tadi Pak? Mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, gawe. Biar gampang lah, gawe ya. Kira-kira dari keempat ini ada nggak Pak? Punya nggak Pak? Ayah pasti. Nah, kemudian mudah-mudahan lah banyak sekali keterangan yang disampaikan oleh di dalam suhuf Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi itu sih intinya. Mudah-mudahan kita bisa membagi waktu itu ya, minimal 4 ini namanya. 4 ini kita punya saat untuk bermunajat, kita punya saat untuk mengintrospeksi diri, kita punya saat untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga punya saat untuk untuk mencari kehidupan di dunia ini. Makanya saya itu pernah ngaji di pesantren Buntet Cirebon. Saya itu pernah didhawuhi ku kiai saya. Kebenaran saya ngaji pada saat itu kitab Fathul Qorib ke Kiai Haji Amiruddin namanya. Beliau itu dawuh gini, Pak. Santri itu atau jadi manusia itu harus serba wareg. Harus serba wareg. Maksudnya serba wareg itu kata beliau gini. Tapi ini makomnya makom beliau lah ya Pak. Saya mensurahinya makom beliau. Ulin sing wareg. Maksiat sing wareg. Udah ulin wareg, udah maksiat wareg, urah di dunia wareg, ibadah lagi kudu wareg. Temenan kan KBG kedah wareg. Ulin sing wareg, maksiat sing wareg, du dunia sing wareg. Tinggal babalikna. Artinya kalau kita maksiatnya wareg, maka taubat dan ibadah lagi kudu nepikakeun ka wareg. Dan kita masalahnya gitu. Ari maksiatna unggal poe, taubatna tahun kali ngadaguan Ramadan. Dan gak boleh gitu.
Dan sifatan orang yang akan masuk surga itu setiap maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Kalau kita kan enggak, maksiat, rapalkeun tobat. Dikalkulasikan sadena ditobatan hanya satu kali. Kayak Haji Amiruddin pernah tahu gitu. Maksiat sing wareg, tapi tobatna wareg. Ulin wareg, tapi ibadahna wareg. Ngajina wareg dan lain-lainnya wareg. Yang kita ambil yang positifnya aja. Yang itu maksiatnya dak manyan pika kiwari can wareg wareg. Kita ambil positifnya, masa ulin dugi ka ayeuna can wareg-wareg. Berarti kan Bapak tinggal wareg nu kadua. Ya kan Pak? Maksiat geus wareg berarti tinggal tobat nu can wareg. Ulin atau wareg berarti tinggal ibadahnya yang belum wareg. Nah, maka seimbangkan. Insya Allah kalau kita pakai jalur itu, torikoh itu, insya Allah minimal gitu itu komplek di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pangitan sakit wae panjang mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.